siapkan 5 kader itu, 5 kader terbaik untuk maju di pilkada. Nah, keinginan saya ditindaklanjuti, turunlah ke bawah, perkenalkan diri bahwa ini kamu saya sudah disuruh sama ketua DPD bahwa kita tuh kader terbaik untuk jadi pilkada. Gitu. Tapi saya belum melihat itu semua. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Rakyat Cirebon kembali menyapa Anda para pemirsa, dan di studio podcast sudah hadir seorang tokoh perempuan, politisi perempuan yang sekarang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di Komisi 3 ya Bu ya. Ibu Hajah Lili Elia, apa kabar Ibu? baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu sekarang kesibukan apa nih? Ya banyaknya kesibukan dari dewan ya. Ya, Itu kemarin juga baru beres resesi. baru beres-beres nih. Nah, terus sekarang ya komisi-komisi, kerja-kerja komisi. Kerja-kerja komisi ya Bu ya. Ya. Ibu dari fraksi Partai Golkar ya. Tentu bagi masyarakat Kota Cirebon, sosok Ibu Lili Elia ini sudah tidak asing ya, karena beliau adalah politisi yang gaek gitu, sangat legend, dan sampai sekarang pun masih mengabdi kepada masyarakat melalui jalur politik. Nah, kita akan berbincang-bincang bagaimana sih pengalaman Ibu Lili Elia sampai akhirnya bisa menapaki barangkali ya karir politik yang cukup mentereng gitu. Kalau boleh diceritakan awal mula ketertarikan Ibu di dunia politik itu bagaimana? Dimulai dari momentum apa pada saat itu? Waktu itu tuh sebetulnya saya tidak tertarik ya ke politik. Malah, Tidak tertarik ke politik. iya, Waktu itu tuh saya ngambil jurusan S2, oke. mau nyari bahan-bahan di DPRD Kota Cirebon. Saya ingin ketemu dengan ketua DPRD Cirebon waktu itu tuh Pak Haji Suryana. Ya, Tapi Pak Haji Suryananya nggak ada. Saya diarahkan ke Pak Sunario Hawe. Iya. Waktu itu tuh sama Pak Kosim kalau nggak salah. oke. Ya sudah ketemu dengan beliau, saya banyak nanya untuk kepentingan saya, tesis. Setelah itu Pak Sunario nanya, kamu aktif di mana? Saya itu di ketua LBPH Kosgoro, saya bilang gitu. Iya, iya. Ketua Kokam, Iya, iya, iya. LBPH Kosgoro Kokam. Ya kalau gitu itu pendiri Golkar. Kenapa kamu nggak masuk ke Golkar? Iya. Bisa nanti dulu lah saya tertarik. Ternyata mungkin Pak Sunarjo mengutus Pak Sapa waktu itu tuh, almarhum siapa itu yang rumahnya di Kesepuhan. Iya. Dia bicara ke saya, Bu, saya disuruh Pak Naryo, Ibu suruh masuk jadi pengurus DPD Golkar Kota Cirebon. Waktu itu tahun berapa, Bu? Tahun 2020. Tahun 2000 ya. Dia tahun 2000, dan tahun 2000. Iya. Saya bilang, nanti lah, sayanya belum tertarik. Gitu. Sampai 3 kali orang itu datang ke rumah. Saya tuh hanya kasihan aja ke orangnya yang disuruh gitu. Iya. Masuklah saya ke sana, ditempatkan di bagian hukum dan kemasyarakatan karena dia tahu saya latar belakangnya dari hukum. Iya. Nah berjalan gitu, ada rapat saya diundang, ya saya datang lah. Kalau diundang ya saya datang pasti. Iya. Datang di sana mungkin ngelihat kemampuan saya ditunjuklah jadi ketua Bakumham Oke. waktu itu. Ya sampai sekarang terus-terusan jadi. Golkar ya, Bu ya. Iya, jadi ya sudah lah. Jadi Memang orang tua saya juga kan dari birokrat. Dulu kan yang dikenal tuh partai itu cuma 3. Iya. Waktu saya kecil tuh cuma Golkar, PDI dengan P3. Jadi hanya saya kan Golkar. Ya sudah, saya masuknya Golkar aja. Di tahun itu ya, Bu ya. Iya, Berarti saya kecil. memang ayah juga seorang birokrat dari Partai Golkar. Ya. Ibu pada saat itu yang masih mahasiswa, aktivis di Kosgoro gitu ya. Iya. Emang kayaknya udah sudah apa ya, sudah. Ya kayaknya udah menjurus Iya, ya. Itu nggak disangka-sangka memang jalannya udah menjurus ke sana gitu. Oke, jadi per tahun 2000 itu masuk sebagai anggota pengurus.
pengurus Partai Golkar sampai pada akhirnya proses politik berjalan dan Jalannya sampai sekarang. menjadi wakil rakyat ya DPRD Iya. Kota Cirebon itu Wah, jadi wakil rakyat di Kota Cirebon tuh tahun 2004. pertama kali ya. Pertama kali itu masih sistem nomor urut. Oke. Nah, di sini saya dikasih nomor urut 3 waktu itu sama Pak Haji Sunario almarhum. Dan perempuan satu-satunya yang ditempatkan di nomor urut 3 ya kita. Gitu. Ada juga waktu tahun 2004 PDIP juga menerapkan perempuan di nomor urut 2, yaitu Ibu Sri Mariati. Kami berdua lolos lah kebetulan karena di dapil saya dapat 3 kursi waktu itu. Jadi saya ikut ke bawah gitu walaupun nomor urut 3. Dari situlah kiprah saya politik di awal tahun 2024. Saya sampai sempat bertanya ke Pak Sunario. 2014. 2004 tuh waktu itu. 2004. Pak, kerja saya apa di Dewan? Saya bilang kan gitu. Ya. Saya kan biasanya advokat ya. Ini saya di Dewan gimana? Saya advokat udah nggak bisa karena udah bikin pernyataan kan nggak boleh ini. Sudah gini aja. Pertama kali besok kamu datang ke saya ya katanya. Ya sudah. Pagi-pagi tuh saya datang ke ruangan Pak Naryo. Pak Naryo hanya bicara begini. Apa yang kamu ketahui tentang Cirebon? Gitu. Saya bilang apa ya? Kamu baca koran nggak? Nah itu di situ ya. Oh enggak Pak, belum. Kamu jangan baca koran, jangan ke ruangan saya kalau kamu belum baca koran. Oke. Gitu. Awalnya di situ. Ya besoknya lagi saya datang lagi gitu. Karena saya ingin tahu apa sih politik tuh, terus saya harus kerja gimana gitu. Saya datang lagi, ada apa? Oh di koran ada ini. Jadi kan saya pagi-pagi membaca dulu sebelum ke kantor. Oh di seal gini. Terus dia bilang, si A itu bicara apa? Ya bicara gini nih Pak. Nih kalau di politik, orang itu kalau di koran bicaranya hanya normatif. Kamu harus tahu benang merahnya, dia pengennya apa. Jadi jangan terkecoh oleh bicara dia di media. Itu jadi silakan katanya kamu cerna sendiri. Nah itu terus sampai ya itulah saya belajarnya dari beliau gitu, belajar politik tahunya. Terus kamu ke depannya mau jadi apa lagi? Ya udah Pak, ya bapaknya udah nyuruh saya di politik, ya mungkin saya akan di Dewan lagi. Ya sudah kalau begitu, semenjak kamu nanti dilantik, disitulah awal kamu kampanye. Gitu. Jadi kalau kampanye itu jangan mau pilkada atau pileg saja. Jadi jauh-jauh sebelum pileg pun ya kita harus turun ke masyarakat. Itu jangan dari beliau. Berarti sosok Pak Sunaryo itu berpengaruh banyak ya terhadap awal mula. Ya, pembentukan karir politik saya ya beliau lah yang intinya. Terus saat itu Pak Sunaryo sebagai apa? Menjabat apa waktu itu? Pimpinan Dewan ya, wakil ketua Dewan. Ketua Dewan kalau 2004 kan ketua Dewan. Ya sudah. Karena pemenang tahun 2004 itu. Terus di dalam perjalanan saya juga ketemu dengan Kasrem Pak Ahmad yang sekarang yang kemarin jadi ketua PONI Jabar. Nah saya juga banyak diajarin masalah strategi. Gitu. Jadi guru saya kebanyakan tentara, Pak Sunaryo kan mantan dandim. Yang ini juga Pak. Jadi kebanyakan ya strategi kita ya praktis. Gitu nggak berjelimet. Ukur Bu ya. Nanti dimentori sama orang yang punya latar belakang militer gitu ya. Itu jadi praktis lah, nggak terlalu berbelit-belit seperti orang politik kita dari A terlalu kemana gitu, enggak lah gitu. Sampai pada akhirnya membentuk karakter politik saya yaitu ya separuh militer. Walaupun saya bukan anak militer. Lompatan apa lagi yang Ibu alami setelah 2004 itu? Nah 2004 terus 2009 kan sistemnya terbuka, suara terbanyak. Nah karena saya sudah terbiasa turun ke bawah, ya perolehan suara saya dan waktu tahun 2009 ya tertinggi untuk dapil 2. Jadi anak hikmahnya. Jadi maju lagi. Berguru pada orang yang tepat berarti. Ya 2014 kebetulan saya dapat musibah ya. Adik saya
satu Ya. laki-laki, Ya. dia meninggal. Oke. Akhirnya itu menjelang Februari ya dia meninggal tuh tanggal 14 Valentin. Pencoblosan tuh April. Iya. Saya sudah nggak sosialisasi lah, terserah. Mau jadi lagi mau enggak, saya bilang kan. Masih suasana berkabung gitu. Ya iya, suasana masih berkabung. Terus pencoblosan kan. Tapi mungkin kata Allahnya jadi lagi, jadi. Itu memang suara saya agak turun dari tahun 2009. Waktu 2009 2000 lebih, pas kemarin itu 1700 sih gitu Mas. Oke. Ya itu mungkin karena Allah juga. 3 periode di DPRD Kota Cirebon. Posisi apa yang pernah ditempati seorang Lili Elia? Ya awal pertama kita kan anggota ya. Saya sekretaris fraksi, waktu itu kan zamannya ketua fraksinya Pak Agus Sompi. Terus yang kedua, kita juga pernah jadi PLT pimpinan. Sewaktu Bapak almarhum Ade Anwar ada masalah, jadi PLT-nya saya. Nah setelah itu periode ketiga saya jadi pimpinan pengurus itu. Dan sampai akhirnya tetap di legislatif, cuma cakupannya lebih luas. Ya, karena saya berpikir sudah 3 kali di Kota Cirebon, biar gimana pun juga permasalahannya itu aja gitu. Jadi pengen permasalahan yang lain gitu. Jadi akhirnya saya memberanikan diri nyalon di Jawa Barat. Ya, dan akhirnya duduk sebagai ketua Komisi 3. Ya. Gak ada campur tangan, ngobrol nggak mungkin. 3 periode di Kota Cirebon, sekarang 1 periode pertama di Jawa Barat. Dapil Jawa Barat, di Dapil Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Ini kan berarti ada 2 daerah yang barangkali menurut Ibu itu baru ya, karena sudah terbiasa di Kota Cirebon. Dari 3 daerah yang Ibu jamah sebagai dapil ini, apa sih Bu persoalan-persoalan yang menurut Ibu kelihatannya harus segera nih untuk dicarikan solusinya? Ya, memang banyak sekali ya. Kebetulan waktu pertama kali saya dilantik, saya masuk di Komisi 1. Oke. Masalah pemerintahan. Ya, akhirnya saya kan datang ke desa-desa. Banyak sih, setiap permasalahan di tiap-tiap desa tuh banyak gitu. Jadi memang harus segera ditangani. Satu yang sangat krusial sekali kemarin itu masalah dana bantuan desa. Oke. Dana bantuan desa itu kan pada sudah ada prosentasenya. Ini untuk ini, untuk ini. Sedangkan di satu desa yang lain itu kan misalnya sekian persen untuk A. Sedangkan A itu sudah ada. Itu kan yang butuhnya B. Nah, ini kadang SDM dari kubunya mungkin belum sampai ke sana. Pikir dia dengan dialihkan ke B, gak masalah, yang penting gak korupsi. Tapi kan ada aturannya. Nah, harusnya kan ada berita acara dulu lah apa gitu, baru dialihkan ke B atau laporan ke pusat. Ini enggak, tapi ya akhirnya masuk ranah hukum lah. Kayak seperti itu. Jadi harus ada sedikit juga pelatihan dalam cara penggunaan dana desa. Jangan sampai menimbulkan masalah-masalah kemudian hari yang tidak kita inginkan. Itu masih terjadi sampai sekarang ya? Ya, Pengelolaan dana desa yang kadang-kadang melenceng. Keterbatasan kemampuan tidak ada niat dari para FOWO itu, tapi karena ketidaktahuan gitu. Ya mungkin hukum juga bisa lah kalau seandainya ketidaktahuan mah nggak begitu. Ya, banyak lagi lah seperti jalan-jalan desa yang karena dengan adanya undang-undang baru, desa itu sudah otonom diri. Jadi dia kan mempunyai SIPD sendiri, sistem untuk informasi langsung ke provinsi, langsung ke pusat itu sudah bisa. Artinya jadi sebagai kuasa pemegang anggaran di desanya gitu. Itu benar bisa, tapi perlu juga masalah pelatihan-pelatihan bagi aparat desanya. Itu masih banyak yang tidak mengerti tentang penggunaan SIPD. Tetap aja ngerecuki lagi ke kabupaten, minta dibantu lagi sama kadis-kadisnya. Itu jadi mungkin awal ya. Harus pelatihannya harus bagus. Itu semasa Ibu masih di Komisi 1. Sekarang di Komisi 3 ada perbedaan nggak?
Ya banyak lah, kalau itu masalah pemerintahan. Pas di awal tahun kemarin itu saya ada pergeseran komisi, saya masuk di komisi 3 tentang keuangan. Ya. Ya itu yang gimana mendorong memotivasi penghasil PAD. Oke. Jadi harus dimonitoring terus lah, seperti BJB, Samsat, misalnya ada BUMD milik jabat, kita terus monitoring. Bagaimana perkembangannya? Apakah semuanya sehat gitu atau memang ada hal yang harus Kalau masalah pasti ada yang di tiap-tiap ini, tapi kita mencoba untuk menyelesaikannya. Ini bukan menyelesaikan, dia mengarahkan, memberikan nasihat supaya tetap jangan ada masalah yang sampai istilahnya mengganggu ke hukum. Memang adalah 1-2 BJB yang terkena hukuman. Oke, ya. Ya, ini menarik nih Bu. Ini barangkali di luar konteks tapi masih nyambung dengan komisi yang sekarang itu duduki posisinya terkait dengan keuangan daerah yang mengkerucut kepada BUMD barangkali. Nah, di Kota Cirebon sendiri kan untuk pekan ini itu diramaikan dengan pemberitaan Pemkot gagal bayar kepada kontraktor ya, itu terjadi di 2022, dan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemkot adalah meminjam uang dari BJB gitu loh. Menurut bagaimana? Apakah itu? Kalau saya menyorotinya begini, dari perencanaan pembuatan raperdanya, rancangan peraturan daerah tentang anggaran, itu kayaknya kurang matang. Atau mungkin saya asumsi saya mungkin terlalu ada euforia setelah bebas COVID. Dari pendapatan PAD-nya, dia mungkin menempatkan target PAD-nya terlalu tinggi, sehingga dia merencanakan untuk belanja ini. Ternyata PAD-nya tidak mencukupi. Kemungkinan gagal bayar itu dari situ. Gitu. Jadi terlalu optimis sih dia dengan targetingnya. Itu harusnya kan kita ini kan baru setelah bebas dari COVID, harusnya tentu jangan terlalu besar ya. Kan kemarin kita banyak rekonstruksi gitu. Jadi target PAD-nya itu jangan terlalu besar. Itu jangan mentang-mentang nggak ada COVID, targetnya disamakan dengan sebelum COVID gitu. Padahal merangkaknya itu kan masih sulit. Kita aja keluarga setelah terdampak COVID, pasti yang dibenahi keluarga dulu, belum keluar. Tentu. Iya kan gitu. Baru bayar pajak dulu, udah aja yang di rumah dulu. Ya ini juga perlu diperhatikan. Kita perencanaannya lah, mungkin perencanaan dalam targeting PAD-nya sehingga ada gagal bayar. Yang saya sesalkan mungkin kalau gagal bayar 1 miliar 2 miliar wajar lah. Gitu. Kalau seandainya sampai 26 miliar ya itu perlu dirubah lagi lah itu. Perencanaannya tuh harus matang. Angkanya cukup fantastis ya Bu untuk gagal bayar. Dan kalau misalnya mau pinjam ke BJB, pinjaman daerah itu memang dibolehkan gitu. Tapi juga kan harus dilihat akhir masa jabatan wali kotanya sampai kapan, mampu tidak untuk membayarnya dari sisi apa gitu. Kalau merasa dia mampu melunasi enggak masalah gitu. Kalau misalnya enggak mampu jangan dipaksakan. Gitu aja. Berbahaya bagi BJB-nya enggak meminjamkan BJB itu besar. Kalau BJB itu kan kita istilahnya bisnis ya. Kita ada kan enggak masukkan setelah pinjaman itu. Tapi yang perlu diperhatikan juga oleh BJB-nya, mampu nggak dia nanti melunasi? Harus ada analisis. Ya ada kan, ada SOP-nya. Setiap orang yang minjam tuh kan ada SOP-nya semuanya. Gitu ya, itu mah tinggal cermat-cermat lah BJB yang ada di Kota Cirebon. Siap ya, barangkali itu BUMD yang milik Jabar ya, milik Pemprov Jabar yang menghadapi dinamika yang terjadi di Kota Cirebon. Nah sekarang
kan tahun 2023 ya, menjelang tahun politik yang sesungguhnya lah di 2004 gitu loh. Ibu sendiri sudah merencanakan apa ini untuk karir politik lanjut? Apakah tetap untuk di legislatif atau mempunyai planning lain? Kalau saya, karena saya juga sebagai bina wilayah untuk kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, saya pengurus Jawa Barat di Bapilu Dapil 12. Target saya itu hanya menang Golkar di kota dan kabupaten. Juga Indramayu kan sudah ada lagi bina wilayahnya Pak Hilal. Iya. Gitu. Jadi saya sekarang tuh sedang fokus untuk pileg dan pilpres. Gitu. Jadi gimana caranya kita masuk lagi di Jawa Barat pilegnya dan Golkar di kota dan Kabupaten Cirebon menang. Itu saja. Itu yang sedang diupayakan gitu ya. Berarti dalam arti kata Ibu akan maju lagi sebagai bacalek di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat gitu. Oke, ya menyikapi perpolitikan yang sekarang gitu kan, barangkali dari Golkar sendiri dapat jackpot ya di tahun 2023 ini karena Gubernur Jawa Barat kan Pak Ridwan Kamil sudah memutuskan sikap politiknya masuk ke Partai Golkar dan dapil Ibu termasuk yang ada di Jawa Barat. Apakah nantinya akan berpengaruh pada capaian-capaian politik Partai Golkar? Iya, saya juga bersyukur dengan Pak Gubernur masuk ke Partai Golkar karena banyak Pak Gubernur itu banyaknya kan kaum milenial ya dengan kaum Z gitu yang ininya. Ya itu juga banyak mendorong dan karena saya rasakan sendiri di kota Cirebon anak-anak muda juga pada umum saya masuk Golkar lah. Pak Gubernur juga masuk Golkar gitu. Jadi ada pengaruhnya juga kaum muda di kita gitu. Ya saya terima karena kita juga partai terbuka. Silakan gitu. Memang ada pengaruhnya juga itu untuk kota Cirebon, Mas. Apa sih Bu pembicaraan internal Partai Golkar dengan Pak Ridwan Kamil? Apa yang ingin beliau capai gitu sehingga? Kalau itu urusan pusat ya, saya kan nggak ikutan ngobrolnya Pak Ridwan dengan Pak Erlangga. Cuma kita kan tahu berita Pak Ridwan Kamil masuk ke Golkar. Ya sudah saya syukuri saja karena kemungkinan ya bisa menambah lah pundi-pundi suara untuk Golkar gitu. Artinya kan pasti dari pusat ke DPD juga ada instruksi ya dengan masuknya RK ini gitu. Apa yang diinstruksikan oleh pusat ke? Ya karena Pak RK itu adalah pemenangan bagian penggalang Waketum ya. Waketum bidang penggalangan massa juga gitu. Jadi sama kita juga di Bapilu Dapil 12. Jadi kita ada nyambung makanya satu tim lah. Kalau misalnya Pak RK datang ke Cirebon ya kita yang di mana gitu. Jadi supaya semua terjangkau. Jadi enggak kita bersama-sama terus gitu. Jadi di mana dibagi-bagi wilayah harus terjamah oleh Golkar. Ya, jadi bagilah bagi wilayah. Ya, Ibu kan sekarang sudah satu partai lah dengan Pak RK. Golkar sendiri ada perbedaan sikap sebagai maksudnya fraksi Golkar ya di DPRD Provinsi Jawa Barat. Ya jelas lah sikap kita kan sesuai dengan petunjuk dari atas ya harus lindungi. Biar bagaimanapun juga Pak RK itu adalah waketum yang harus kita lindungi di fraksi kita. Paling beliau gubernur. Saya di Jawa Baratnya DPRD Jawa. Ya setidaknya kita harus melindungi beliau. Gitu dari ya serangan-serangan yang namanya politik pasti banyak serangan. Oke. Nah dari hasil itu pencapaian apa yang menurut Ibu boleh dibanggakan lah dari sosok RK ini? Banyak ya. Pembangunan yang ditangani beliau itu bagus, cukup bagus. Dan itu bisa kita jual di masyarakat. Apalagi dengan ada Masjid Al-Jabarnya, dengan program-program beliau yang lainnya juga. Kita selalu bicara tentang keberhasilan RK untuk dibawa gitu. Seorang RK aja mau masuk Golkar, apalagi kalian. Gitu. Jadi silakan ya Bu ya. Oke, siap. Nah kita beralih ke tema yang lebih lokal karena Ibu juga berawal dari kota Cirebon gitu kan, karir politiknya kayaknya kurang lengkap kalau kita tidak ikut juga menimbrung pembahasan tentang kota Cirebon terkait dengan kepemimpinan lah ya. Golkar sendiri kan termasuk partai yang tidak absen ya mengirimkan
kader-kadernya untuk berkompetisi di Pilkada Kota Cirebon. Betul. Untuk 2024 ini apakah tradisi itu akan dipertahankan Iya. atau bagaimana? Ada target politik lain? Kita tetap akan mempertahankan kader kita untuk maju di pilkada. Entah itu nomor 1 atau nomor 2. Iya. Itu akan tetap kita pertahankan lah. Karena kita juga punya hawa kemenangan waktu Pak Ano. Iya. Pak Ano dari Golkar. Iya, betul. Apa bisa itu kembali Golkar meraih kemenangan seperti waktu zamannya Pak Ano menjadi wali kota Pilkada 2024. 24. Iya, oke, siap. Kalau dari stok kader sendiri, bagaimana nih kesiapan Golkar menyiapkan kader-kader itu? Ya, waktu saya jadi ketua DPD Golkar, saya sudah mengumumkan 5 nama Oke. waktu itu. Oh iya. Iya kan, saya sudah mengumumkan 5 nama yang akan dipersiapkan untuk pilkada. Iya. Itu ada Pak Agus Supirno, Oke. ada Andre Sulistyo, ada Pak Edo, ada Pak Heri dan Ibu Ana. Itu saya sudah persiapkan 5 kader itu, 5 kader terbaik untuk maju di pilkada. Iya. Nah, keinginan saya ditindaklanjuti, turunlah ke bawah, perkenalkan diri bahwa ini kamu saya sudah disuruh sama ketua DPD bahwa kita tuh kader terbaik untuk jadi pilkada. Gitu. Tapi saya belum melihat itu semua. Tapi ada juga yang masih konsisten sampai sekarang turun ke bawah itu. Seperti Pak, ada juga. Kalau Ibu Ana tuh masih mendukung Pak Edo ya. Iya. Nah, Pak Agung Supirno sudah turun ke bawah. Andri Sulistyo sudah. Pak Heri maupun Pak Edo juga sudah. Gitu. Jadi silakanlah berlomba-lomba yang muda-muda gitu. Iya. Kita mah yang udah tua kita tinggal lihat aja, ngarahin aja gitu. Berarti Ibu sendiri nggak punya niatan tuh di Pilkada Kota Cirebon? Ya, saya kan sudah tadi sudah saya bicarakan bahwa kepastian saya pasti di Jabar 12. Iya. Tapi entah ya kalau seandainya apa untuk perintah partai atau apa, dan kalau bisa nawar saya enggak. Iya. Jadi mempersiapkan yang muda-muda gitu. Iya, kita mempersiapkan yang muda-muda lalu yang pilkada. Gitu. Iya, karena ya sudah punya tradisi menang juga ya pada saat Pak gitu. Pak Ano. Terus dulu Pak Naryo walaupun dia diambil dari PDIP ya waktu itu dengan Pak Suwardi gitu. Plan kita tuh adalah kader kita entah nomor 1 atau nomor 2 duduk di eksekutif. Jadi lengkap di eksekutif ada, di legislatifnya ada. Iya. Siap. Nah, apa sih tujuannya mempersiapkan itu semua gitu? Tentu selain target-target politik ya, membesarkan Golkar, otomatis kan ada nilai-nilai yang lebih dari itu lah gitu kan, keterpanggilan untuk mengabdi ke daerah. Maksud saya dengan mengeluarkan 5 nama itu, setidaknya dia dikenal dulu aja di masyarakat. Kalau sudah dikenal maka sayang kan, pasti masyarakat gitu. Kalau tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi yang namanya politisi harus dikenal. Nah, kita di Golkar ini untuk pilkada mau ada survei di bulan Maret, kata Pak Sekretaris DPD Golkar Jabar, Pak Iswana. Katanya bulan Maret akan ada survei. Saya ingin kader-kader muda lah cepat turun ke bawah. Itu raih survei yang tertinggi gitu. Nanti kalau sudah tahu siapa yang tertinggi, kan kita sebagai bina wilayah bisa memoles gitu dengan tim-tim yang lain ini gitu. Jadi tolonglah fokus kalau punya keinginan. Kalau kita diniatin pengen A, harus tercapai. Kalau nggak tercapai gimana sakitnya? Kan gitu. Makanya kenapa orang bilang, kok Ibu Lindi bisa sih ke Provinsi Jawa Barat? Ya karena Pak, fokus saya dengan tujuan awal. Nggak ke sana, nggak kemari. Jadi kalau satu titik fokusnya ke A, ya A lah. Gitu. Jangan di samping ke sini nggak akan benar ini enggak nanti ini enggak gitu. Itu aja pesan saya mah. Kalau peta kekuatan ini secara kepartaian di Kota Cirebon, Golkar Kota Cirebon, apa yang menjadi keunggulan Golkar secara partai, bukan
mungkin individu juga bisa menjadi penunjang kekuatan partai juga sebetulnya. Karena bukan hanya Partai Golkar saja ya. Iya. Semua partai pun suaranya itu berdasarkan dari caleg. Mungkin hanya yang lebih banyak tuh hanya PDIP Perjuangan yang suara partainya lebih tinggi Iya. dari suara Partai Golkar. Gitu. Karena masih ada kader-kader militan yang tidak suka ke caleg, tapi dia tetap nyoblos PDI partainya saja. Nah kalau kita pada Partai Golkar itu suaranya mengandalkan dari caleg. Iya. Nah makanya di sini untuk pengurus Partai Golkar Kota Cirebon jeli-jelilah dalam menempatkan caleg di 2024. Kira-kira dia yang banyak masa dan nonsen lah kalau politik tidak pakai duit, harus juga ada duit, modal untuk kos politik ya. Kalau money politik mah itu mah kan diserahkan ke masing-masing. Saya juga selama di Dewan nggak pernah money politik. Itu nggak bisa diprediksi kalau money politik. Pun uang banyak tapi kalau strategi tidak cermat sulit. Jadi dalam menempatkan calegnya harus jeli, terukur dan menang. Oke, siap. Balik lagi ke Ibu. Kalau dihitung dari tahun 2000 ya, sekarang 2023 berarti sudah lebih dari 20 tahun. 23 tahun lah kita globalkan. Ibu berkarir di bidang politik dengan usia yang sangat panjang ya, dari 23 tahun itu. Akan sampai kapan Bu mengabdi di politik, melalui jalur politik? Ya sampai rakyat tidak membutuhkan saya lagi aja. Iya, kalau rakyat sudah tidak membutuhkan saya ya sudah, kan gitu. Paling itu berarti. Selagi hayat masih dikandung badan, kami akan tetap untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat di jalur politik. Terakhir Bu, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak yang sekarang dia baik sekarang sudah masuk partai politik atau belum, yang ingin tertarik lah masuk ke partai politik itu, supaya karir politiknya bisa semoncer Ibu barangkali, kemudian niatnya juga baik memang untuk membangun ya. Apa yang bisa Ibu pesankan kepada anak-anak kita? Iya, untuk para politisi muda, kalau kita sudah punya niat, paling yang harus niat itu harus dipertahankan dan harus sampai tujuan. Paling yang perlu diperbaiki satu mentalitas. Mentalitas itu juga sangat penting. Karena apa? Di politik itu ya senggolan-senggolannya terlalu kencang. Kalau nggak kuat mental, ya bisa tumbang. Gitu. Jadi yang terpenting niat dan mental harus kuat, dan jiwa pejuang pendobrak itu harus dimiliki. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Lili Elia. Semoga karir politiknya tetap sukses gitu ya, makin berdampak buat masyarakat kita gitu. Itulah tadi perbincangan saya dengan anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat, Ibu Haja Lili Elia. Banyak sekali ibro yang bisa diambil ya dari pengalaman beliau yang sangat panjang di perpolitikan di Kota Cirebon maupun di Jawa Barat. Kita akan jumpa lagi di podcast edisi selanjutnya dengan narasumber dan tema-tema yang tidak kalah menarik. Demikian podcast Rakyat Cirebon edisi kali ini saya tutup. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.